Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tamul anbiya'i wal mursalin Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala idzan wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah ta'ala bil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Qala idun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kenikmatan baik nikmat lahiriah nikmat batiniah. Lahirnya alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur disertai nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Tiada lain adalah nikmat sehat, yang keduanya adalah nikmat waktu luang. Nikmat batininya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat taufik, sehingga alhamdulillah dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita mampu meninggalkan aktivitas kita, kemudian melangkahkan kaki ke masjid ini tentunya untuk menjalankan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat. Salat serta salam semoga selamanya tercurah atas Nabi kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'innya, sampai kepada kita selaku umatnya yang masih mengikuti jejak langkahnya sampai hari kiamat. Amin ya Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sehingga kita memperoleh kebahagiaan baik di dunia ini juga di akhirat kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan jalan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi segala apa yang dilarang. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, tentunya yang diinginkan oleh kebanyakan manusia, oleh semua manusia, tiada lain kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan dunia selagi kita hidup. Kemudian suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sukses, bahagia, selamat juga di akhirat kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan jalan kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kunci yang paling utama untuk membukakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita ingin disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin selalu dikasihi, ditolong, ditulung, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua kunci, tiada lain adalah amanu wa taqaw. Jadi satu iman, yang kedua wakanu yattaqun, beriman dan istiqomah dalam ketakwaan. Iman dan takwa ini adalah mudah diucapkan bagi semua orang, tapi dalam pelaksanaan tentunya belum tentu kita bisa melaksanakan semuanya. Tetapi insya Allah dengan dasar iman yang ada dalam diri kita, sehingga kita akan terbentuk menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaan. Tentunya iman sendiri, kalau kita lebih dalam lagi, adalah idian wal qabul. Jadi idian itu adalah kita mengaku dan menerima. Jadi kita dalam beragama bukan mengaku saja, tetapi juga harus menerima.
Allah itu ada, kita beragama Islam, Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Bukan hanya mengaku tetapi harus wal qabul, harus kita terima. Kalau sudah kita terima, kita konsekuensinya tiada lain adalah menjalankan apa yang kita terima. Nah, untuk ketakwaan itu sendiri begitu banyak. Salah satunya tadi yang disampaikan bahwa kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu nilainya, begitu tinggi sampai 700 kali lipat. Bahkan nanti suatu saat pun kita dikala usia atau ruh kita sudah menjelang akhir, terkenalnya dengan sakaratul maut, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kita ingin dikembalikan lagi, padahal ruh sudah ada di tenggorokan. Jadi kita sudah berbicara lagi pada Allah Subhanahu wa taala ingin dikembalikan lagi ke alam dunia, padahal usia kita sudah di penghujung. Apa yang kita inginkan, Pak As-Saddaqah? Saya ini ingin berbuat baik, ingin sedekah. Yang keduanya wa akum minas solihin. Yang keduanya saya ini ingin berbuat atau ingin menjadi orang yang soleh. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi bahasa Arab kalau lan masuk ke ilmu dore itu tidak akan mungkin. La yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Jadi tidak mungkin mengakhirkan, ya, menambah usia karena inilah waktu terakhir. Jadi tidak bisa dikembalikan lagi. Jadi untuk itu mari kita sama-sama supaya kita dimasukkan ke dalam orang yang istiqomah dalam ketakwaan untuk berbuat baik. Kalau ini salah satu yang dipakai untuk manusia, untuk umat, untuk orang yang lain. Kalau suatu saat harta kita dipakai orang yang lain, tiada lain adalah sodakotun jariyatun. Amalnya akan ngocor, akan mengalir ke kita selagi kita sudah tidak ada. Di dunia insya Allah dilipat gandakan. Jadi bagi orang yang takwa, segala sesuatu itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah urusan kita. Akan memberikan jalan keluar bagi kita. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasul mengatakan istanzilu rizqo bisodaqah. Keluarkan dari rizki dengan jalan sedekah. Untuk apa? Untuk mengundang rizki yang ada di Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan bagi kita. Kita masih diberikan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk harta. Sedikit dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar apalagi pembalasannya lebih besar. Yang penting dawaman. Kita ini istiqomah. Ya, dawam istiqomah dalam kita mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu ciri orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa? Karena alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi hidup di dunia, hidup di akhirat akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya kita ibadah. Ibadah yang ritual jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Karena ini pun salah satu ciri orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ibadah yang ritual, hablum minallah, ada hablum minan nas. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala
kemudian ada juga yang berkaitan dengan sesama manusia. Kemudian apalagi ciri orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita betul-betul diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibalik, kita ini kadang-kadang ada syukuran, diundang syukuran apa, naik pangkat, lulus sekolah, tambah anak lagi, gaji tambah gede, apa syukuran. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga justru perintahnya itu syukuran tidak tergantung kita mendapatkan kebahagiaan, tapi justru dengan syukuran kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam diri saja kita lihat, mata kita bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bisa memegang, lidah masih bisa berucap. Kenapa kita tidak syukuran pada Allah Subhanahu wa taala? Dan Rasul memberikan contoh doanya, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadah. Jadi ya Allah, tolonglah aku supaya aku bisa bersyukur. A'inna ala zikrika, supaya saya ini bisa berzikir. Ala zikrika wa syukrika, dan juga bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Engkau. Wa husni ibadatik, supaya ibadah saya ini baik. Bahkan Nabi Sulaiman ya, diberikan ilmu, memohon supaya saya dapat bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Itu Nabi Sulaiman, diberikan ilmu, diberikan harta yang banyak, diberikan kerajaan, memohon supaya saya ini dapat bersyukur atas nikmat itu. Jadi yang paling penting kita ini bersyukur. Jangan cerita masalah kebahagiaan kita. Jadi kalau bahasanya bahagia dulu, sukses dulu, kapan suksesnya, kapan bahagianya? Berarti kita tidak pernah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang paling penting bagi kita adalah syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semuanya, sehingga Allah akan memberikan kebahagiaan. Ya. Jadi Allah akan memberikan kebahagiaan, la in syakartum la azidannakum. Jadi barang siapa yang syukur nikmat, Allah akan memberikan tambahan atas apa yang disyukuri oleh kita. Jadi ceritanya adalah syukuran dulu, baru kita Allah akan mendapatkan kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Insya Allah kita akan capai. Kemudian yang lainnya lagi, kita supaya menjadi manusia yang istiqomah dalam ketakwaan, kita sabar. Karena sabar dan syukur ada dalam iman. Dan iman itu adalah salah satu ciri orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan pahala bagi orang-orang yang pandai bersabar. Bighairi hisab, tanpa batas. Jadi manusia saja yang biasa membatasi. Sabar ada batasnya, kan ceritanya gitu. Kita ini harus sabar. Jadi sampai kapanpun kita harus sabar. Kenapa? Karena sabar dalam taat, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menerima musibah. Jadi bukan sabar saja dalam menerima musibah. Ya. Jadi kita ini sabar dalam menjalankan taat. Kalau tanpa ada ilmu sabar, kita tidak akan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sabar dalam diri kita, tidak akan bisa, tidak akan mampu menjauh maksiat. Karena sabar ada dalam keimanan, maka
insya Allah dengan keimanan dalam diri kita, kita akan bisa menjadi orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan pandai menjadi manusia-manusia yang sabar. Insya Allah wa kanu yattaqun. Kita akan istiqomah dalam ketakwaan. Kemudian apalagi ciri orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala? Selalu beristighfar. Ya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ada manusia yang bersih dari kesalahan, dari dosa. Nanti suatu saat setiap nabi akan diminta pertolongan oleh umatnya, semuanya menolak karena saya punya dosa dulu. Kecuali nabi kita Nabi Muhammad yang akan memberikan syafaat kepada umat manusia. Berarti bagi kita, ya, kita harus selalu memohon ampun pada Allah, memperbanyak istighfar. Bahkan untuk menghapuskan, di samping menghapuskan dosa, juga dengan memperbanyak istighfar, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Min hamin farjan, dalam kesedihan aku akan memberikan kebahagiaan. Kemudian mindikin makhrajan, dikala kita mendapatkan kesepitan, Allah akan memberikan jalan keluar. Warajaqahu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Kita istighfar. Di samping untuk diri kita, istighfarnya itu memohon ampun karena banyak dosa-dosa yang diperbuat, jangankan oleh kita semuanya, pribadi-pribadi kita yang di bawah, pemerintah, para ulama yang di atas, masih banyak yang membiarkan kemunkaran. Jadi harus serentak, mari kita sama-sama untuk memperbanyak istighfar. Karena kalau sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah murka, suatu saat Allah akan memberikan azab. Azab dunia, azab akhirat. Jadi di dunia ini harus memperbanyak istighfar. Jadi jangan mengatakan dosa apa saya. Dosa itu kalau yang mengatakan dosa apa saya. Ya, jadi banyak dosa yang tidak terasa, itu ya, yang tidak sengaja, yang sembunyi-sembunyi. Itu banyak manusia, bahasa Sundanya barangkali seueur dosa nu teu karasa, nu teu karaos, ya gitu ya. Maka memperbanyak istighfar itu adalah ciri orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga masih banyak lagi yang perlu disampaikan, tetapi karena dengan terbatasnya waktu, salah satunya yang terakhir tidak lain adalah kita harus banyak berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu, mudah-mudahan keimanan yang ada dalam diri kita pupuk, kita siram supaya iman kita kuat, iman yang iddi'an wal qabul, kita mengaku ya, beragama Islam, kemudian qabul, terima ajarannya, sehingga kita akan wa kanu yattaqun, menjadi orang-orang yang istiqomah dalam ketakwaan. Barakallahu li wa lakum bi ayati wa dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladzi la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna ahlul qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaina. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladzi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi yassir lana wa la tu'assir bi tamimi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil a'marana bi ta'atik wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa sabit imanana wa wasi' arjaqana wa ilal khairi qaribna wa anisari abidna waqdi hawaijana fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar. Astaghfirullah li wa lakum.